kita baca buku akidah. Dan kami sampaikan kepada semua, baik yang hadir atau yang menyaksikan, kami ingin menjadikan ini buku wajib. Di rumah Anda harus ada buku ini, karena buku ini adalah yang akan bentengi rumah Anda. Harus ada buku ini dan dibaca, bukan sekedar dibeli. Untung-untung setiap beli Anda tidak beli satu, Anda beli satu, Anda cari satu, bukan satu, dua, tiga, dihadiahkan kepada yang lainnya. Yang nanti ada lanjutannya ini adalah sam'iyat. Karena sekarang pengukuhan akidah ini harus semakin gencar kita mengukuhkan akidah di saat banyak akidah-akidah yang nyeleweng, yang disebarkan juga. Kita ingin kembalikan kepada akidah yang benar-benar akidah yang Allah ridhai. Jadi buku ini harus jadi buku wajib, harapan kami. Anda tidak cukup mendengar, tapi kalau bisa harus membaca. Harus membaca. Dan kemudian diajarkan kepada anak-anak. Yang di kampung-kampung sudah ada belajar ilmu ini. Akan tapi di daerah-daerah tertentu sudah mulai ditinggalkan ilmu ini. Ilmu akidah ini. Baik, Al-Qaid Khamsun ini sengaja kami jabarkan dengan bahasa kita, bahasa sederhana sekali ibaratnya. Asalkan orang bisa membaca koran pun bisa membaca buku ini dengan baik, dengan benar. Insya Allah, jadi harus punya. Tolong diutamakan masalah buku ini. Kita saat ini masuki ke bab yang keempat. Setelah kita membahas tentang siapakah kita ini. Ahli sunnah wal jamaah itu kayak apa? Akidah yang benar itu seperti apa? Jangan berkata Anda cukup yang penting Islam. Oh tidak. Islam iya aslinya satu. Akan tapi bersama berjalannya waktu ada penyelewengan. Penyelewengan ini lihat. Sampai munculnya pembunuh yang mereka mengatasnamakan Islam. Pembunuh Sayyidina Imam Ali. Nah, Khawarij. Dia ngaku Islam. Pada zaman sahabat itu, yang membunuh Imam Ali adalah orang yang dikatakan menghafal Quran, bahkan sholat di belakangnya Imam Ali, bahkan jenggotnya basah dengan air mata karena mendengar bacaan Al-Quran. Bayangkan, cuman salah berpikir. Maka jangan sampai kita mudah mengikuti apapun kalau tidak berdasarkan akidah yang benar. Biarpun katanya menyeru kepada Islam, kejayaan Islam dan sebagainya, dilihat dulu. Sebab pada zaman Nabi pun orang yang mengatasnamakan kebenaran zaman sahabat Nabi, yaitu Khawarij, membunuh Sayyidina Imam Ali. Siapa Sayyidina Imam Ali? Di surga yang disebut oleh Rasulullah termasuk 10 orang minal asratil mubasysyirina bil jannati. Orang yang sangat dekat dengan Nabi, 10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi tidak akan membenci Ali kecuali munafik. Akan tapi bagaimana? Dibunuh. Dan dengan penuh kegembiraan bisa membunuhnya. Siapakah orang ini? Orang yang mengatakan diri Islam, bahkan dia punya hafalan Al-Quran. Kalau membaca adalah derai air mata. Bayangkan. Makanya jangan gampang kita bergabung dengan orang-orang yang selalu menyeru. Ini perjuangan, ini dakwah, ini. Lihat dulu manhaj akidahnya itu seperti apa. Yang paling asas. Kalau orang dulu mengajari kita manhaj akidah, sederhana sekali karena belum banyak gangguan. Sehingga kalau kita di musola kecil-kecil di kampung kita, cukup kita masuk musola, sudah dikumandangkan puji-pujian yang mengajarkan kepada akidah. Seperti misalnya disebutkan bahasa Jawa mungkin Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar, Uthman, Sayyidina Ali, Siti Fatimah binti Rasuli dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa itu akidah ahli sunnah wal jamaah, harus mencintai sahabat Nabi, mencintai ahli bait Nabi SAW. Kemudian di saat dimulai dengan Allah wujud, kita hamba kok mukhalafat. Ini adalah sebenarnya penanaman akidah yang sangat sederhana. Sehingga di dalam tarawih kita pun lihat ada penjeda antara tarawih kita menyebut siapa? Sahabat radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah kedua Umar. Sebenarnya itu penanaman akidah halus supaya kita tidak membenci sahabat Nabi SAW. Sebab ada kelompok yang mengaku Islam membenci sahabat Nabi. Kemudian disebut Sayyidina Imam Ali, disanjung Sayyidat Fatimah Zahra, adalah karena seperti dalam buku ini kita sebutkan pondasi atau pilar kita adalah harus cinta sahabat Nabi, cinta ahli bait Nabi Muhammad SAW. Maka buku ini jadikan buku wajib. Buku sederhana, tidak kita tulis. Ini bisa dibaca dalam waktu waktu singkat. Kami harap
Semuanya segera mencari buku ini, karena harapan kami rumah kita terlindungi. Dan hadiahkan kepada anak-anak kita, kepada ponakan-ponakan kita, kepada saudara-saudara kita. Ya, baik. Kita sekarang memahami identitas dalam berakidah. Sebelum makna kami hadirkan istilah identitas, mungkin tidak pernah ada di buku lain. Kami biasa menghadirkan istilah baru untuk mempermudah saja. Seperti di dalam urusan haid kami menghadirkan istilah istihadah kubro sama suhro yang tidak pernah disebutkan para ulama terdahulu, tapi bukan berarti kami melanggar, tidak. Ini untuk mempermudah saja. Di sini kami hadirkan identitas. Identitas itu untuk mengenalkan, kan begitu. Saya begini, ya kan. Identitas. Identitas itu penting untuk dikenali, untuk mengenalkan Anda ini siapa. Ya kan? Maka identitas dalam berakidah. Maka kami sampaikan di sini, akidah yang benar adalah tolak ukur keselamatan manusia. Biarpun katanya ibadahnya banyak, tapi kalau akidahnya nggak benar, tidak selamat dia. Untuk selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian, maka seorang muslim sangat perlu untuk mengenal identitasnya dalam beragama. Harus tahu dong. Di samping tahu, dia harus bisa menyebut itu kalau ditanya. Siapa kamu? Nama saya Yahya, ya identitas untuk mengenali di mana rumahnya, tempatnya di mana. Tapi urusan beragama harus tahu Anda ini siapa. Jangan mengatakan, oh yang penting Islam. Ini akan dibodohi kita. Kalau orang sudah mengatakan yang penting Islam, lu Islam macam-macam. Kita akan bohongi umat, kita harus tahu dong. Kemudian setelah kita punya prinsip, kita lapang dada. Kita tidak gampang mencaci. Tapi kita harus punya prinsip dong, saya ini siapa gitu loh. Bukan kita mengajari bermusuhan dengan agama atau apa dengan kelompok-kelompok lain, tidak. Kita punya prinsip dulu, baru kita berinteraksi dengan orang berbeda, dengan penuh kasih, dengan ilmu, dengan akal, dengan kecerdasan. Seperti itu. Ini harus difahamkan. Maka mengenal identitas ini, identitas kita pertama harus pertama Islam. Kita harus menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim. Akan tapi apakah cukup kita mengatakan Islam? Hari ini mulai ada orang mengatakan yang penting Islam. Sebetulnya karena dia membawa pesan akidah sesat, supaya bisa diterima. Maka dia mengatakan yang penting Islam. Oh enggak. Dulu iya, sebelum berinteraksi dengan agama-agama lain, sebelum tersebarnya Islam, setelah tersebar Islam kan banyak berinteraksi dengan bangsa lain, agama lain, sehingga ada pencemaran akidah, perlu dibersihkan lagi. Dikembalikan kepada akidah pada sahabat Nabi, akidah baginda Nabi SAW. Maka tidak cukup pernah mengatakan Islam. Banyak Islam, macam-macam Islam, caci maki, Islam mengkafirkan, Islam membunuh, Islam mengebom, Islam apa itu semuanya? Ayo. Mereka mengaku Islam. Lalu Islam mana yang harus kita ikuti? Di antara Islam yang mengaku-ngaku Islam, kita harus menjadi Islam ahli sunnati wal jamaati. Islam ahli sunnati wal jamaati. Baik. Ini identitas pintas ya. Pendalamannya nanti dalam buku ini. Ini pembahasan pintas ini nama identitas itu belum di dalam dan didalaminya nanti. Yang penting kalau identitas saja sudah tidak kena, wah ini kerepot. Yang beridentitas saja bisa saja salah. Apalagi yang tidak beridentitas. Identitas seorang muslim, dia Islam, yang kedua ahli sunnati wal jamaati. Ahli sunnah wal jamaah yang mana? Ahli sunnah wal jamaah yang mana ini? Sebab banyak orang ngaku ahli sunnah wal jamaah. Dan dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena manhajnya sangat beda dengan ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Maka ahli sunnah wal jamaah di saat mulai ada, dulu nggak, di saat mulai ada pendusta atau pembohong atau orang yang mengatasnamakan ahli sunnati wal jamaati, maka kita perlu menjelaskan mana ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Bagaimana mengatakan ahli sunnah wal jamaah mengkafirkan saudaranya ahli sunnah wal jamaah? Tanpa ada penjelasan yang jelas. Lalu yang dikafirkan punya ilmu tidak pernah ditanya. Ini bahaya sekali dalam berakidah semacam itu. Maka tidak cukup mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati. Maka di saat banyak ahli sunnah wal jamaah, maka ahli sunnah mengatakan misalnya, ada orang mengatakan ahli sunnah wal jamaah, tapi mengatakan kaum Asy'ariyah bukan ahli sunnah. Lah, ini kan bertentangan.
Maka harus berani mengatakan bahasanya dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Maka yang mengatakan ahli sunnah, yang mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah bukan ahli sunnah, pasti dia bukan ahli sunnah. Karena pasti. Yang mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah bukan ahli sunnah, coba kalau kita melihat, browsing di internet di mana ada sekelompok orang yang mengatakan dirinya ahli sunnah, tapi mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah bukan ahli sunnah, pasti mereka sendiri bukan ahli sunnah, tampak ketidakasliannya. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah menghasilkan ulama-ulama tersebar ke penjuru dunia. Hampir tidak ada. Alim-alim semuanya. Coba Anda sebut siapa? Orang alim mana? Ayo. Anda sebut orang alim besar pada zaman-zaman di abad ke-4. Mulai abad ke-4. Karena Abu Hasan Asy'ari adalah 300 lebih. 320 berapa gitu. 24 ya. Mulai abad ke-4. Terus ke-5. Sebut ulama besar. Kalau tidak Asy'ariyah ya Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah. Kemudian setelah itu muncul di abad keberapa begitu orang mengatakan Asy'ariyah sesat. Wah, ini kan kacau. Rambu-rambu jelas. Akidah itu begitu. Apakah lalu kita musuh yang mengatakan Asy'ariyah sesat? Oh enggak, kita enggak cari musuh. Kita punya prinsip bahwasanya akidah kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Kalau ada orang berbeda dengan kita, dilihat dulu perbedaannya. Kaum Mu'tazilah misalnya, kita tidak mengkafirkan mereka. Cuman kita tidak menganut akidah mereka. Yang hari ini masih ada sisa-sisanya, bukan sisa, bahkan itu menjadi satu akidah dalam satu madhab. Madhab Zaidi misalnya ada di Yaman sana, Yaman Utara, akidahnya ahli Mu'tazilah. Kita tidak mengatakan kafir mereka. Cuman banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah kita, maka kita tidak mengikutinya. Tapi kita juga tidak memusuhi. Tapi kita harus paham Asy'ariyah. Lah di sini ini buku ini adalah pemahaman tentang muqaddimah sekelumit tentang akidah Asy'ariyah nanti. Dan bukan Maturidiyah karena kebanyakan di Indonesia adalah Asy'ariyah. Ada Maturidiyah nanti ada di Turki, ada di Pakistan, ada di India dalam Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah ada di Indonesia atau Asia secara umum, kemudian Mesir, kebanyakan ada di Mesir sana, Maroko, penjuru dunia. Nah, ini harus paham gini nih. Jangan gampang ikut-ikutan kita, ikut pergerakan ini. Akidahnya dulu dong. Suatu ketika ada orang mengajak sebuah perjuangan, Buya, kami ingin mengajak Buya bergabung dengan kami gini-gini nih. Anda berakidah mana? Islam. Wah, Islam toh. Nah, Islam ngaco ada. Islam yang tidak mau menerapkan syariat, yang mulai mengacak-acak syariat. Islam liberal dan sebagainya. Nah, ini kan ngacak-acak syariat. Ya nggak bisa, jangan ngomong sekarang Islam. Islam apa anda gitu? Kalau nggak bisa mengatakan Asy'ari, enggak. Harus berani mengatakan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ini keyakinan harus dibangun, wahai hamba Allah. Setelah kita punya prinsip, maka lihat akhlak Asy'ari adalah orang yang lembut, tidak gampang mencaci, tidak gampang mengkafirkan. Tapi punya prinsip dong. Kita punya prinsip. Dan bagi kami akidah nomor 1, saya tidak pernah ragu mengatakan saya adalah Muslim, Sunni, Asy'ari. Nggak boleh ragu dong. Wong keyakinan kok ragu. Label terpenting yang harus diketahui oleh orang, saya itu Asy'ari. Nah makanya ya lihat, mulai mengatakan, wah Asy'ari sesat, ya ketahuan sudah. Kita bisa mendiskusikan tentang ilmunya dong. Apa yang dikatakan sesat? Dari mana? Kesesatannya di mana? Jelaskan. Jangan hanya menuduh di balik layar sana atau tempat yang jauh menuduh. Duduk tidak pernah. Itu bahaya sekali. Fitnah-fitnah yang dituduhkan kepada kaum Asy'ariyah adalah fitnah yang membahayakan sekali. Baik, kemudian setelah mengatakan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah atau Maturidiyah, harus dia berani berkata bahwasanya sekarang ada sufiyah, harus sufiyah. Mengambil cara ahli tasawuf dalam beribadah. Kenapa sengaja kita masukkan tasawuf di sini? Karena di sana sudah mulai ada orang yang mencoba memilah antara Asy'ariyah dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu mereka berkata, Asy'ariyah itu sesat, Asy'ariyah itu kaum Asy'ariyah sesat. Tapi Abul Hasan Al-Asy'ari benar.
Karena Abu Hasan Asy'ari itu punya beberapa fase kehidupannya. Pertama akidah sesat, kemudian ketiga dia membuat tiga fase kehidupan Abu Hasan Asy'ari. Ini juga dusta. Abu Hasan Asy'ari hanya mempunyai 2 fase kehidupan. Dari akidah sesat kaum Mu'tazilah kemudian dia masuk akidah yang saat ini diikuti oleh murid-muridnya, penulis-penulis buku handal hebat dari masa ke masa, yaitu yang diikuti oleh para ulama-ulama, disebut mereka ulama Asy'ariyah. Tidak ada selain itu. Nah, sekarang ada orang yang nyoba menyanjung Abu Hasan Asy'ari, tujuannya apa? Untuk menghancurkan, untuk merendahkan kaum Asy'ariyah. Nah, karena begitu, cirinya orang yang memusuhi Asy'ariyah tapi pakai label Asy'ari adalah mereka anti tasawuf. Maka kita masukkan sufi, tasawuf. Dan jangan, tasawuf adalah hak. Juga mulai ada aja hembusan-hembusan fitnah. Tasawuf adalah sesat, tasawuf adalah afyun, tasawuf adalah racun, tasawuf. Wah, ini kacau. Kita tanyakan kepada mereka yang belajar ilmu, suruh ngambil sanad hadis atau sanad apa saja ilmu ke atas, tidak mungkin mereka kecuali harus melewati sufi-sufi besar. Ahli tasawuf, nggak mungkin tidak. Nggak tahu ilmu diambil dari mana. Coba suruh ngambil satu sanad saja. Satu hadis suruhnya menyatakan sanadmu dari mana gurumu. Terus pasti ketemu ahli tasawuf semuanya. Dari atas sufi. Jadi tasawuf, dan sengaja kami tetap pertahankan istilah tasawuf. Tidak kita rubah dengan istilah yang lain. Biarpun boleh sebagian merubah istilah tasawuf menjadi istilah raqa'iq, tathhirul qulub, tahdzibun nufus, dan macam-macam. Boleh saja orang merubah istilah itu. Tapi kami akan bertahan dengan istilah tasawuf. Kenapa? Karena istilah tasawuf itu sudah mengakar dari masa ke masa. Kita tidak ingin istilah yang sudah biasa menurut ulama-ulama dahulu dipakai, kemudian dilupakan di hari ini. Generasi selanjutnya, di saat disebut tasawuf, mereka akan membenci tasawuf. Karena sudah difitnah tasawuf. Jadi kita ingin bisakan tasawuf. Sufi. Harus berani. Nggak usah ragu. Beriman kok ragu, berakidah ragu. Nggak boleh ragu. Orang dengan perusahaannya yang bonafit saja mengatakan, kamu kerja di mana? Wah, semangat nyebut perusahaannya. Perusahaan. Bagaimana kita dengan akidah? Berarti kita ragu-ragu dong. Saya yakin akidah saya, akidah yang benar. Berakidah tidak boleh setengah-setengah. Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan kemudian saya ikut manhaj ahli tasawuf. Sufi. Tapi kan sufi macam-macam. Iya betul. Nggak ada setiap kelompok akidah tentu. Akidah saja ada yang nyelenehkan. Bukan semua berakidah benar, ada akidah sesat. Tasawuf pun ada benalu-benalu tasawuf. Ya kita tidak bicara tasawuf yang nggak benar dong. Tasawuf hanya bicara tentang ma'rifat sampai tengah malam nggak tahajudan. Bukan itu. Tasawuf bicara tentang kasyaf, akhirnya suudon sama orang nggak jelas. Ya bukan itu. Tasawuf itu ilmu membersihkan hati. Tasawuf yang sesuai dengan syariat. Seperti kata Imam Junaid al-Baghdadi. Bahasanya torekoh kita ini harus diikat dengan kitab dan sunnah. Kita sufi, tasawuf. Jadi kalau tidak sufi, wah ini bahaya. Bukan berarti semua harus ikut manhaj tasawuf, tidak. Tapi jangan memusuhi tasawuf. Yang menentang tasawuf, yang memusuhi tasawuf, tidak bisa memilah antara tasawuf yang benar-benar, berarti dia tidak pernah mendalami tasawuf. Tasawuf yang kita maksudnya adalah tasawuf yang sesuai dengan syariat Nabi. Sebab ada penyeleweng-penyelewengan. Semua di dalam disiplin ilmu ada penyelewengnya. Coba ilmu hadis. Ada penyelewengnya. Hadis itu kan ilmu hadis. Ada dalam dunia, kalau kita bicara ilmu hadis, ada penyeleweng ilmu hadis. Siapa mereka? Pendusta, kadzab, suka membuat hadis palsu. Ada. Dalam ilmu fikih, al-mutasahilin, orang yang memfatwakan gampang-gampang yang nyeleneh. Ada. Setiap ada dalam akidah, ada kelompok-kelompok yang sesat. Ada dalam akidah. Cuman kita, dalam tasawuf pun juga ada yang aneh-aneh. Pemalas tapi pengen cepat jadi wali, akhirnya banyak berbohong. Ngakunya setiap malam ketemu Nabi, bohong. Wah, tasawuf itu adalah belajar yang benar, amal yang benar, baik sama orang, lesannya terjaga. Itu sufi. Bukan khayal. Tasawuf palsu ada. Cuman kita tidak berurusan dengan tasawuf palsu. Sufi yang sesungguhnya. Yang ini sudah dari masa-masa. Kemudian setelah itu apa? Bermadhab. Yang kelima, identitas 5.
Sebab ada orang yang sekarang itu dengan kecongkaknya, kita nggak perlu bermadhab. Bahkan sampai berlebihan. Bermadhab hukumnya haram. Kita hanya wajib patuh kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh kita patuh kepada ulama. Ajib. Yang nyuruh kita patuh pada ulama itu Rasulullah. Bagaimana kita bisa patuh kepada Rasulullah kalau tidak lewat ulama? Kita itu patuh dengan Allah dan Rasulnya melalui penjelasan para ulama. Ini orang congkak yang nggak mau bermadhab itu congkak. Bagaimana tidak congkak? Apa bermadhab? Bermadhab itu mengikuti ulama. Harus terang-terangan begini, harus jelas. Jangan dibohongi umat. Nggak mungkin. Saya ngerti bahasa Arab. Saya bisa baca bahasa Arab. Tapi tidak semuanya pemahaman saya langsung dari hadis Nabi. Saya harus numpang di pemahaman para ulama. Gimana ulama memahami hadis? Saya hari ini baca hadis. Saya paham hadisnya. Cuman saya nggak cukup memahami hadis dengan pemahaman bahasa Arab saya. Saya harus apa kata ulama, atau kalau ulama, kata ulama. Lah itu loh yang dimaksud. Bermadhab itu mengikuti para ulama. Dan ulama pun bebas punya ulama saja, siapa saja. Tapi yang kita ikuti hendaknya ulama yang jelas. Gimana kejelasan para ulama? Nah, ada seorang alim, hebat, benar ilmunya luar biasa. Ini orang alim, benar ilmunya luar biasa. Cuman antara satu dengan kedua itu ada beda. Biasanya apa? Ini satu alim, hebat, luar biasa. Cuman Allah tidak memberikan kepada mereka murid-murid yang menjaganya. Sehingga hebat dia, ahli surga, pangkatnya tinggi. Cuman ilmunya tidak dijaga oleh muridnya. Yang satu lagi, ini Allah kirim murid-murid menjaga. Sehingga ilmunya abadi. Sampai hari ini lah. Imam madhab tidak hanya 4 aslinya. Sampai 17 imam madhab. Cuman oleh Allah yang dijaga 4. Karena Allah beri murid-murid sampai menjaga ilmunya. Jadi ilmu madhab itu adalah dijaga oleh muridnya, diambil dari gurunya, imamnya. Imam Syafi'i. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya, seperti itu. Jadi kita itu ngikuti Imam Syafi'i ngikut Nabi, jangan sok. Bagaimana ini ngikuti manusia, kita ikut orang ulama, ikut Rasulullah. Udah. Ente ikut Nabi gimana caranya? Tak kasih satu Quran, kemudian kita kutubus sittah sama sunan, suruh sholat. Nggak bisa sholat, membuka aja, kebalik barangkali. Kita ngikut ulama, hamba Allah. Maka itu namanya bermadhab. Nah, sekarang ada gerakan anti madhab. Langsung, qala Rasulullah. Memang Imam Syafi'i tidak pakai qala Rasulullah. Imam Malik nggak pakai qala Rasulullah. Imam Ahmad nggak pakai qala Rasulullah. Hah? Ini kan perlu. Sekarang mulai gerakan-gerakan ini sebetulnya mereka loh yang perusak umat. Sehingga umat menjadi, wah, semua dengan pemahaman yang dangkal, mudah berantem. Tapi ulama bagaimana? Lihat imam madhab itu siapa? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Adakah permusuhan di antara mereka? Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Penghormatan yang luar biasa. Lah ini kalau kita dibebaskan dengan pemahaman kita yang dangkal, bahasa Arab pas-pasan, ilmu-ilmu memahami, ilmu istimbatnya juga nggak menguasai, langsung buat hadis Nabi, ini hadis sahih, ketemu temannya berantem. Nah, seperti itu. Baik. Sampai di sini soal masalah akidah saya baca singkat. Mohon, makanya kitab ini kami anggap ini perlu sekali. Semua harus punya kitab ini. Setelah itu apa? Ciri ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah secara umum lembut. Karena Abdul Hasan Asy'ari mengatakan, kau jangan mengkafirkan, gampang mengkafirkan orang. Jangan mengkafirkan ahli kiblat. Kita indah. Maka dari itu lihat Islam tersebar di Indonesia, lihat. Tanpa ada permusuhan. Karena dengan akidah yang luar biasa, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Kalau Anda kurang yakin tentang ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, Anda datang ke kampung-kampung yang sebelum kemasukan virus-virus akidah. Coba, Anda cukup mengatakan begini, ibu hafal ini, Allah wujud, dia melanjutkan sampai selesai. Tapi di wilayah kota Allah wujud, bingung, apa sih maksudnya? Karena nggak pernah belajar akidah yang benar, ini kacau. Anda cukup menyebut Allah wujud, langsung disambung, kita mbak. Nah ini, karena memang dari dulu ini adalah akidah. Itu dari masa ke masa. Itulah akidah yang benar. Makanya semua majelis-majelis kami himbau. Dimulai dengan menghafal sifat 20. Kembalikan kepada akidah yang benar. Akidah. Itu kalau dikupas, itu pendalaman akidah yang luar biasa. Mulai dari itsbat, mengakui tentang wujudnya Allah. Wujud, qidam, baqa, muhal waktu. Ini adalah pendalaman yang luar biasa. Anak-anak cerdas yang belajar falsafat seharusnya paling senang dengan ilmu ini. Karena apa? Indah, cerdas semuanya. Kalau seandainya ketemu anak-anak falsafat, sarjana-sarjana filsafat, oh senang. Karena apa? Menggunakan akal. Dalil akli kemudian digabungkan dengan dalil nakli, itu akidah
Itu adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan dalil akli sama dalil nakli. Baik, kita baca singkat. Makanya ini identitas ulama. Kalau tidak salah sudah ada lagunya untuk adik-adik, anak-anak kecil. Gimana lagunya, lupa saya itu apa. Orang yang selamat itu. Pokoknya ada lagu buat anak-anak kecil. Anda boleh jadi anak-anak kalau tidak hafalin juga. Artinya di zaman fitnah ini tidak cukup seseorang mengatakan dirinya seorang muslim. Karena di sana ada Islam yang diselewengkan dengan munculnya akidah-akidah sesat. Akan tetapi di samping dia seorang muslim, dia harus dapat memastikan bahwa cara beragamanya adalah mengikuti jalannya ulama ahli sunnati wal jamaati. Dan di zaman ini mengaku ahli sunnah wal jamaah saja ternyata belum cukup. Karena di sana ada akidah-akidah yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi sangat jauh dari pemahaman ahli sunnah. Maka di samping seseorang menyatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, dia harus bisa menyatakan kalau dirinya mengikuti cara berakidah ulama Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dan terkadang terkadang tidak selalu kami sampaikan. Terkadang mengaku mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah di zaman ini juga belum cukup. Karena ada orang yang seolah-olah mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari, tetapi justru memusuhi ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka di samping seseorang mengikuti pemahaman Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, dia harus mengikuti cara ahli tasawuf, sufi atau sufiyah di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Di zaman ini juga ternyata belum cukup jika seseorang menyatakan mengikuti ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, sufiyah, namun mengingkari 4 madhab dalam fikih. Maka cara beragama Islam yang benar adalah harus berusaha mengikuti salah satu dari 4 madhab yang dianggap benar oleh para ulama, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Intinya, seseorang di dalam beragama harus dapat melengkapi dirinya dengan 5 identitas tersebut, yaitu Islam, ahli sunnati wal jamaatil, asy'ariyati, sufiyati, dan bermadhab. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.